Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat berjumpa kembali pada anak-anakku kelas 9, yaitu mata pelajaran Quran Hadis. Dari beberapa kali pertemuan sampai saat ini kita sudah akan bertemu walau lewat kamera atau jarak jauh yang ketujuh. Ini adalah pertemuan yang ketujuh. Maka dari itu anak-anakku selalu saya doakan sampai saat ini, mungkin sampai berikutnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Pak Najih, mohon didoakan agar supaya tetap sehat beserta semua keluarga. Amin Allahumma amin. Baik, untuk selanjutnya adalah kita sampai pada kisah kaum Madyan. Ya, kisah kaum Madyan, yaitu dikisahkan dalam surat Hud. Kisah kaum Madyan dikisahkan dalam surat Hud ayat 84 sampai 86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin muhit. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Dan kepada penduduk Madyan, wa ila madyana akhahum Syu'aiba, ya, dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka. Jadi kepada penduduk Madyan ini diutuslah Nabi Syu'aib sebagai saudara kaum Madyan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Syu'aib berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi wala tangkusul mikyala wal mizan. Jadi pelajaran atau yang disampaikan Nabi Syu'aib alaihissalam menghimbau kepada kaumnya, karena pada waktu itu ya boleh dikatakan masih dalam zaman jahiliyah. Maka Nabi Syu'aib menghimbau kepada kaumnya, memberitahu kepada kaumnya, wahai sembahlah Allah, sembahlah Allah. Tiada Tuhan bagimu selain Allah, selain Dia itu selain Allah. Wala tangkusul mikyala wal mizan, karena pada saat itu para pedagang, orang-orang kaya itu sering mencurangi, menipu kepada kaum-kaum miskin atau kaum lemah, yaitu kaum Madyan.
Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khairi wa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin muhit. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan alias hari kiamat. Ancamannya sangat berat. Itu disampaikan kepada kaum-kaum yang di situ kebetulan adalah para orang-orang kaya, pedagang kaya yang sebelumnya pada mempraktikkan mencurangi orang-orang miskin, nipu dan sebagainya. Kemudian ayat selanjutnya, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Dan Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, cukuplah takaran dan timbangan dengan adil, enggak usah macam-macam, enggak usah dilebihi, enggak usah dikurangi, cukuplah dengan adil, pas, sesuai. Adil itu sesuai, pas, enggak usah agak ditambahilah, apalagi malah dikurangi, itu namanya curang. Cukuplah dengan keadilan dalam masalah timbangan dan takaran. Kan itu sangat rawan, biasa dipraktikkan, biasa di kaum masyarakat secara luas itu biasa. Orang yang membeli itu pinginnya takarannya tambah atau lebih mantap, tapi orang yang menjual pinginnya takarannya juga biasa-biasa bahkan kurang sedikit, itu biasa. Nah, hal semacam itulah dinasihatkan oleh Nabi Syuaib, adalah cukuplah berbuat adil saja, takaran dan timbangan dengan adil, ya, dengan wabil qisṭ. Wala tabakhasun nasa asya'ahum la ta'saw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Itu tergolong kerusakan, merusak mental, merusak harta, merusak hubungan, ya, merusak pergaulan, kejujuran ternodai dan semuanya. Pokoknya itu termasuk kerusakan, ya. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafid. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Nek wong dagang itu juga lumrah inginnya beruntung, tapi keuntungan itu jangan melewati jalan kecurangan. Karena keuntungan yang memang dilakukan dengan kejujuran dan keadilan mengenai timbangan maupun takaran, itu keuntungan tersebut seyukjanya atau yakni hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu walau sedikit lebih baik daripada meraup keuntungan lebih banyak sekarang menipu. Banyak itu praktek-praktek seperti itu. Ya. Lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kau yang beriman kepada Allah, maka walau sedikit keuntungan itu akan lebih baik. Dan aku bukanlah wa ma ana alaikum bihafid, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu, hanya memberitahu, mengabarkan hal yang baik. Para petani dan pedagang-pedagang kecil penduduk Madian di situ dulunya, ya, sering menjadi korban dalam kecurangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang besar. Ditipu, namanya orang kecil biasa ditipu, orang-orang besar, orang-orang kuat, orang-orang lemah ditindas, itu biasa. Karena pada saat itu petunjuk-petunjuk hidayah, pencerahan itu masih sangat sulit dan sangat jarang. Kecurangan yang dilakukan pedagang yang besar. Para pemilik modal berbuat kecurangan atau curang dengan mengorupsi barang-barang dengan hasil pertanian yang dijual oleh penduduk miskin.
biasa ditimbun, itu termasuk kecurangan. Ya. Praktek demikian menyebabkan orang-orang yang miskin semakin bertambah miskin. Biasa biaya untuk pertanian melonjak, tambah mahal, ketika dijual ya ditipu-tipu lah. Mereka tidak bisa menjual bebas, akhirnya sebagai orang dibeli semuanya dengan harga murah. Pedagang yang lain tidak boleh masuk, hanya dihandle orang-orang yang punya uang, akhirnya ditimbun. Nanti kalau harga sudah agak menaik baru dijual, meraup keuntungan yang lebih banyak. Itu adalah kecurangan terhadap orang-orang miskin, yang akhirnya orang miskin ini mengeluarkan biaya banyak untuk hasil pertanian, akan tetapi hasil pertanian ketika dijual dia permainkan. Ya, kalau orang-orang kaya seperti itu, ya ini adalah termasuk kecurangan yang dianggap adalah kerusakan di muka bumi ini. Orang-orang kaya semakin menumpuk-numpuk hartanya, hasil dari mencurangi orang-orang lemah. Hal demikian mereka anggap wajar karena juga dilakukan para pendahulunya. Wong dhisik-dhisik ya seperti itu, ya maklum, karena pada saat itu atau sebelum zaman itu yang namanya zaman jahiliyah, masih sangat sulit atau jarang petunjuk dari Allah, dari utusan-utusan Allah. Dengan kekayaan yang banyak pun para pemilik modal juga anggap untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Nabi Syuaib tidak pernah bosan untuk memperingatkan para penduduk Madyan agar memenuhi takaran maupun timbangan. Namun para penduduk menentang apa yang diserukan oleh Nabi Syuaib. Mereka beralasan bahwa perbuatan mereka sudah biasa. Jadi walau curang dilakukan setiap, terus menjadi kebiasaan, dianggapnya biasa. Hal seperti ini biasa Nabi Syuaib. Tidak ada yang aneh. Kami dulu juga, orang-orang tua kami, para nenek moyang kami juga seperti ini dan biasa. Karena kami punya uang, karena kami punya modal, biasa itu. Dianggapnya menolong, dianggapnya sedekah. Itu dilakukan oleh para nenek moyang secara turun-temurun. Mereka menganggap apa yang mereka kerjakan adalah suatu kebenaran karena dilakukan banyak orang dalam waktu yang lama. Kalau itu salah, kemungkinan orang-orang banyak tidak melakukan. Tapi karena ini semuanya praktek seperti itu, orang kaya pokoknya seperti itu, maka dianggapnya biasa. Inilah maka Nabi Syuaib tidak pernah putus asa, ya. Dan penduduk Madyan menganggap suatu hal yang baru seperti apa yang disampaikan Nabi Syuaib adalah kesalahan. Demikianlah mereka menganggap indah perbuatan yang buruk. Ada suatu yang baru datang, walau itu kebaikan, karena di situ sudah berjalan adat yang seperti itu, maka walau itu kebenaran, mereka anggap salah karena merugikan, mengurangi hasil dari orang-orang kaya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam, dan Nabi Syuaib pun telah menjalankan tugasnya, namun para penduduk Madyan enggan menerima seruannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Ini azab. Allah Subhanahu wa taala mengalirkan udara yang sangat panas pada wilayah penduduk Madyan sehingga mereka berusaha untuk mencari tempat untuk berteduh. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan awan sehingga para penduduk berkumpul di bawah naungan awan tersebut. Kemudian Allah menurunkan petir untuk menyambar mereka. Mereka pun mati terkapar dengan sambaran tersebut. Naudzubillah. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala masih menambah mengguncangkan bumi sehingga mereka bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Demikianlah akhir dari orang-orang yang berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Nah, dinasehati oleh Nabi Syuaib, tidak mau, tidak mendengarkan, tidak mengindahkan, yang akhirnya Allah menurunkan adab yang sangat luar biasa dahsyatnya. Inilah pada zaman Nabi dulu, kaum tidak mau dinasihati, adab datang. Ya, beda dengan zaman Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, kelembutan. Kalau zaman dulu bahaya ini. Enggak mau nurut dengan utusan Allah, azab langsung datang.
Maka dari itu Nabi kita Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin, mulia-mulianya para nabi. Karena mempunyai di zaman inilah rahmat kasih sayang terhadap seluruh umat atau seluruh isi bumi ini. Semuanya dirahmati, tidak peduli muslim, non muslim, semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Persangkaan manusia bahwa dengan curang dapat dengan lebih mudah untuk mencari kekayaan haruslah dihindari dari diri kita. Cara-cara berusaha yang merugikan orang lain tidak akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hal curang, hal yang menipu, marilah anak-anakku semuanya, jika nanti pada waktunya anak-anak berdagang, bisnis atau bekerja apapun, hendaklah mengutamakan kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran disinilah yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjauhkan sifat serakah, dan yang akhirnya yakinlah bahwa kejujuran, keridhaan yang disertai keridhaan Allah akan mendapatkan keberuntungan yang besar bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Untuk mengerjakan soal, maka akan saya bacakan dan nanti perhatian, silakan nanti bisa dikerjakan di Google Chrome atau link yang ada di bawah ini. Saya bacakan. Arti lafadz al-mikyal adalah, saya ulang, arti lafadz atau lafal al-mikyal adalah A. timbangan, B. keuntungan, C. kerugian, D. takaran. Soal kedua, arti lafadz al-mizan adalah A. timbangan, B. keuntungan, C. kerugian, D. takaran. Soal yang ketiga, lafadz yang bermakna telah membinasakan adalah A. walaitum halakat ma'syara as-salifah. Soal yang keempat, cermatilah lafadz berikut ini, atau halakat fihil umamus salifatu. Arti lafadz al-umamus salifatu, al-umamus salifatu, ya, arti lafadz al-umamus salifatu adalah A. kaum yang akan datang, manusia pada zaman ini, umat yang terdahulu, umat yang beriman. Ya. Kemudian 5, hadis dari Ibnu Abbas tentang peringatan kepada para pedagang diriwayatkan oleh A. Al-Bukhari, B. Muslim, C. Al-Baihaqi, D. At-Tirmidzi. Silahkan jawabannya dikerjakan nanti melalui link yang diberikan oleh Pak Guru. Ya, selamat belajar dan bersabarlah, selalu berdoa kepada Allah agar apa yang kita rasakan selama ini semoga cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka langsung berjumpa dengan Pak Guru dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.